Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan PPKB online Intakindo yang keempat di hari Sabtu 13 Juni 2020. Dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Insinyur Helmi Daryanto MT. Beliau adalah ahli geoteknik dan akan dimoderatori oleh Bapak Sigit Ajar Susilo, Sekjen kami, Sekjen Intakindo. Judul PPKB hari ini adalah Fondasi dalam Mekanisme Transfer Beban, Parameter Tanah, Safety Factor, dan Analisis Daya Dukung Aksial dengan metode Load Settlement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena siang ini insya Allah kita akan melaksanakan PPKB online. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, acara segera kita mulai, kita buka. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat meskipun dalam situasi pandemi kita tetap belajar terus untuk meningkatkan kompetensi kita karena memang sesuai dengan AD-ART kita, khususnya AD pasal 6 ini adalah wajib dan kita alhamdulillah syukur untuk teman-teman yang belum terinformasi, tapi mudah-mudahan sudah terinformasi semua. Kita sebagai asosiasi profesi yang terakreditasi oleh Pak Menteri mempunyai hak, kewajiban, dan sanksi. Nah, kewajiban salah satunya yaitu melakukan PPKB, itu program peningkatan keprofesian berkelanjutan. Nah, kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang masalah geoteknik ini. Pak Helmi nanti bisa menjelaskan tentang karena kondisi tanah di Indonesia ini sangat bervariasi sekali. Nah, insya Allah pada siang hari ini judul PPKB seperti yang diutarakan oleh Bu Ridit tadi, yaitu fondasi dalam mekanisme transfer beban, parameter tanah, nah ini tadi safety factor, dan analisis daya dukung aksial dengan metode load settlement. Ini insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua, para tenaga ahli, khususnya di bidang keahlian teknik sipil. Jadi demikianlah sambutan yang singkat dari saya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, sehat selalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Helmi sebagai narasumber dan teman-teman semua atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Joko Pitono, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Selanjutnya Pak Ketum minta tolong bantuannya untuk membuka acara ini. Dipersilakan kepada Pak Dr. Insinyur Joko Sugiono MT SHM untuk membuka acara ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara, untuk mengikuti PPKB online yang diselenggarakan oleh Intakindo. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada pembicara utama yang orang hari ini adalah Pak Dr. Helmi Daryanto, dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang lain yang mengikuti kegiatan ini. Di sini juga peserta ada DPP dari seluruh Indonesia dan tentunya juga para praktisi teknik sipil yang ingin mengetahui terkait dengan geoteknik. Oleh karena itu sebenarnya Pak Helmi tidak asing lagi bagi walaupun beliau ber-SKA ahli utama hati, tapi kepeduliannya karena beliau pakar geoteknik masih membantu kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan, informasi yang diselenggarakan oleh Intakindo terkait dengan geoteknik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, tidak banyak kata karena waktu sudah cukup mepet. Oleh karena itu pada hari ini secara resmi saya sebagai Ketua Umum Intakindo membuka secara resmi PPKB lain diselenggarakan oleh Intakindo pada Zoom yang kelima. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ketum, terima kasih banyak sudah membuka acara ini. Supaya tidak lebih panjang lagi, saya akan menyerahkan ini kepada Pak Sekjen selaku moderator hari ini, kepada
Bapak Dr. Insinyur Sigit Adja Susilo MM, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ririt. Alhamdulillah wasyukurillah, hari ini kita bertemu bersama-sama dan sesungguhnya kami akan memperkenalkan Bapak Dr. Insinyur Helmi Daryanto. Beliau dari Surabaya. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Ketun. Beliau kuliah di ITS Sipil sekitar tahun 80-an Pak ya. Kemudian mengambil bidang hidro. Dari ITS Sipil beliau berkelana ke Jawa Barat, Bandung. Beliau menjadi konsultan di PT Trikon kalau tidak salah. PT Trikon Jaya konsultan Bandung Pak ya. Ya, Pak Nanang Supanget. Ya. Jaya itu banyak di bidang-bidang keairan. Memang Bandung saat itu tahun 80-an sangat terkenal dengan konsultan keairannya. Kemudian dari konsultan Bandung, beliau kembali ke Surabaya lagi menjadi dosen di Untak tahun 2002, kemudian mengambil S2 di ITB untuk bioteknik, dan kemudian menjadi dosen ya di ITS, dosen S2 ITS untuk prodi bioteknik. Selanjutnya beliau mengambil doktor di Undip di bidang geoteknik juga. Dan kemudian beliau selain mengajar juga tetap aktif di dalam menjadi sebagai tenaga ahli, baik di konsultan dan sekarang lebih pada kontraktornya. Dan selain itu beliau juga banyak memberikan wawasan-wawasan, banyak menjadi narasumber di berbagai tempat. Untuk kali ini beliau akan membawakan transfer beban dan analisis daya dukung aksial fondasi dalam dengan metode load settlement. Sebelumnya saya sampaikan bahwa beberapa hari kemarin teman-teman dari Intakindo menanyakan kepada saya, kepada Pak Nodi juga mengenai masalah geologi di daerah Gambutan, Gambut. Bagaimana tata cara untuk pengambilan izinnya, berapa jaraknya yang harus diambil. Nah, nanti kita sama-sama akan tanyakan kepada beliau ini sebagai ahli geologi teknik. Demikian kami sampaikan kepada Bapak Helmi untuk menyampaikan makalahnya. Monggo, silakan Pak Helmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada TPN Intakindo. Saya bisa di sini bersama-sama diskusi dengan teman-teman di Intakindo ya. Kali ini fondasi dalam saya ambil ya, mekanisme transfer beban. Jadi kalau kita bicara fondasi dalam, ya mekanisme ini harus dipahami dulu, gitu. Kemudian terkait parameter tanah, ya. Kemudian safety factor. Nah ini, jadi sifatnya diskusi ini adalah aplikasi ya, praktis ya, praktikal banget. Jadi ada beberapa kasus juga yang saya sampaikan, gitu. Teorinya sedikit-sedikit aja. Nah banyak di lapangan ini engineer-engineer itu bermain safety factor ini, berani lah dia ya, tanpa argumentasi yang kuat. Contohnya dia ingin mengejar working load ya, yang sudah ditentukan bisa oleh owner dan sebagainya itu. Jadi engineer-nya itu berani untuk menurunkan tanpa memperhatikan argumentasinya apa gitu ya. Ini banyak yang terjadi ya, sehingga sekarang ini banyak sekali juga di Jawa Timur ya, kota-kota Surabaya pun untuk kegagalan fondasi ya. Pun sekarang juga ada HRS building juga ya, tertunda juga, tapi itu banyak aspek juga ya. Nah itu kira-kira safety factor. Kemudian safety factor pun nanti kita bahas ya toh, bagaimana kalau kita menggunakan analisis daya dukung metode load settlement ini ya. Jadi sebenarnya analisis daya dukung axial dengan metode load settlement ini udah cukup lama ini ya. Kira-kira tahun 94 ketika saya di ITB gitu, saya ambil 9294 ya, ambil S2 itu, nah, saya sudah belajar ini ya
tentang teorinya itu TZ gitu ya. Nah, tapi sebetulnya saya fokus dulu ya. Jadi tadi ketika Pak moderator menyatakan saya dosen ITS, bukan ya. Saya bukan dosen ITS, saya dosen PTS ya. Tapi saya kadang-kadang diminta bantu sebagai asistennya Perfilman ya untuk di S2 ITS ya. Nah itu saya potong dulu itu. Nah kemudian satu saat November 2019 saya update, saya belajar lagi tentang geoteknik di ITB ya, di ITB satu kursus juga ITB gitu ya. Nah di situ saya lihat lagi ini metode Lutz-Lerman ini. Nah sehingga saya berusaha untuk bisa berbagi, mengeksploitasi yang lebih dalam lagi tentang Lutz-Lerman ini. Oke, kita bicara transfer beban fondasi dalam ya. Jadi kalau kita bicara fondasi dalam, itu fungsi utama fondasi dalam itu dia mampu mentransfer beban ke lapisan tanah yang lebih dalam. Itu. Kenapa? Karena agar dapat memikul beban kerja dengan faktor keamanan yang cukup agar tidak jadi kebutuhan. Kemudian ada dannya di situ tanpa menyebabkan penurunan yang dapat mengurangi fungsi struktural dipikulnya. Ada dua ya. Jadi daya dukungnya terpenuhi, gitu. Kemudian masalah penurunan itu termasuk stability ya. Kemudian besarnya beban ultimate yang berada pada tiang tunggal harus ditentukan berdasarkan metode yang berlaku pada teknik fondasi, ya, termasuk metode Lutz-Lerman ini, ya, kemudian harus dikalibrasi dengan uji pembebanan skala penuh ya. Dan besarnya beban izin dapat dipikul itu adalah beban ultimate dibagi dengan satu angka keamanan. Dengan memperhatikan semua kondisi lapisan tanah, metode instalasinya, itu, dan kira-kira deformasi yang diinginkan. Ini kira-kira di fondasi dalam. Jadi apabila satu bangunan di mana bebannya tanah di bawahnya itu tidak mampu mendukungnya, maka dia perlu untuk diteruskan ke tanah yang lebih dalam. Makanya di situ dibutuhkan fondasi dalam. Baik. Atas bisa hilang gimana? Pertanyaan itu mengapa sih di tanah itu kok digunakan kuat geser gitu? Nah ini ada gambar diagram antara sigma dan tau itu yang sangat terkenal di mekanika tanah itu ya, di mana tau sama dengan C ditambah sigma aksen normal tangan T ya. Nah kalau kita lihat satu segmen tanah, kita lakukan shear dia, misalkan menggunakan direct shear, kita berikan dia sigma normal tangan V ya, sigma normal, maka sigma normal tangan V itu adalah gesernya. Ketika dia digeser, inilah bidang kontak ini disebut dengan geser ya. Sehingga teori ini sangat populer ya di mekanika tanah gitu ya. Kemudian ini stress failure-nya seperti ini ya. Oke, saya teruskan. Kalau kita lihat satu spesimen tanah setelah failure akibat uji katakan triaksial, itu gambarnya seperti itu ya. Jadi ada satu uji triaksial kita lakukan, kemudian dia failure, spesimen tanahnya seperti itu ya. Kemudian dari itu bisa kita gambarkan hubungannya dengan morfolom ini ya, antara shear stress dan normal stressnya ini. Kalau kita lihat seperti itu, bidang runtuhnya ya, kita ambil sebelah kanan itu ya. Nah kira-kira sama seperti ini ya. Jadi semua bisa digambar dengan baik. Kemudian semua uji itu adalah sesuai dengan teori yang dikembangkan itu, sehingga dengan peta ditahui maka V-nya bisa dihitung dengan baik. Kemudian kalau kita bicara Winkler soil response itu suatu tiang ya, apabila dia diberi beban maka dia diteruskan ke sisi itu dan ujungnya ya, dimana Fs itu adalah sisi yaitu tahanan sisi dan Fp tahanan ujung ya, itu digambarkan dengan spring gitu. Kemudian menurut transfer friksi dia tidak perlu butuh perubahan besar ya
kecil aja, saya katakan 0,4% diameter pile, displacementnya ya toh, maka dia sudah asymptotic sudah. Jadi dia sudah termobilisir penuh friksi. Nah, konsep-konsep ini yang harus dipahami ya. Nanti kita tahunya dari mana nanti selanjutnya ya. Kemudian kalau kita lihat dengan load transfer end bearing gitu, ya, untuk bisa end bearing ini termobilisir, maka dia butuh displacement yang besar, 4-6% diameter pile ya. Ini teorinya seperti itu ya, 4-6% diameter pile. Nah, nanti kita lihat. Ini satu hasil static load test ya. Kalau kita melihat hasil static load testnya seperti ini ya, apalagi dia, tapi biasanya jarang sekali itu ya kembali ke bentuk semula ini ya. Tapi pada satu tanah bisa dia, itu dia linear gitu ya. Itu bisa dikatakan itu elastic zone atau friksi di situ. Ya, meskipun ada mazhab lain nyatakan tanah sejak awal itu adalah bukan elastis ya. Tidak apa-apa, kita berbicara yang umum dulu, itu kan ilmu-ilmu terbaru ya. Kemudian kalau kita lihat hasil static load test seperti ini, nah di sini baru ketahuan tuh itu mana yang di point bearing, mana yang di friksi ya. Jadi yang ini adalah di friksi ya, yang ini di point bearing di sini. Nah, dulu waktu kita menghitung ini, gitu, selain ada persyaratan bahasanya setelah kita hitung secara teori-teori rasional, analitis, kemudian kita lakukan static load test, baru kita tahu yang pasal di friksi atau di friksi dan point bearingnya sudah mulai bekerja, ya toh. Nah, gambaran-gambaran ini nanti akan diadopt dengan metode Lutz-Stallman ini ya. Jadi Lutz-Stallman ini akan mampu menerjemahkan hasil static load test ini, jadi diagram-diagram ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya dulu ya. Oke. Kalau kita lihat failure pattern-nya, tanah itu seperti ini banyak lah ya. Di tanah itu banyak sekali mazhabnya, kemudian juga kapan dia seperti itu ya. Kemudian yang di B ini akan menjadi umum yang nanti kita pakai, yang saya gunakan nanti ya. Oke. Sekarang kita lihat di tanah lempung ya, jika ada satu tiang diberi beban waktu load itu, maka dia diteruskan ke friksi, di mana friksinya itu sama dengan tahanan friksinya itu alfa kalikan dengan CU, dan end bearingnya itu 9 CU ya. Kemudian untuk mengetahui gaya friksinya, maka F kalikan luasan atau shaft. Nah dia, kemudian kalau end bearing adalah FC dikalikan dengan cross section ya, luasan dari tiang itu ya. Nah, ada juga notasi kalau Eropa itu banyaknya diurun norm itu R ya, RB gitu, maka kohesif itu adalah sama dengan 9 CU kalikan dengan AB, di mana AB itu adalah luasan dari pile base ya. Nah, faktor daya dukung ini ya, angka 9 itu dari mana gitu ya. Nah, itu dari sini. Jika dia tanah clay, kemudian sudah digeser dalam F-nya itu 0, maka kalau itu diteruskan itu angka 9. Jadi 9 CU dari itu. Nah, CU. Kemudian kalau kita lihat korelasi antara hubungan dengan CU dan N, maka grafik ini bisa dipakai 2/3 N ya. Jadi kalau dia 15, maka dia 10 ton meter persegi, atau di 2/3 N atau 6 N tapi dalam kilo pascal, bukan dalam ton meter persegi. Nah, karena software itu banyak
menggunakan yang SI ya, itu banyak menggunakan kilonewton ya, jadi harus dirubah gitu ya. Nah biasanya 6N itu dipakai kan, sama aja tuh 23N sama 6N. Kemudian saya berusaha untuk memberikan summary ya toh. Jadi kalau kita menghitung friksi dan point bearing ya, cukup summary ini ya, kita hanya lihat ini aja, ini RPA-nya itu ini aja ya. Jadi kalau dia tiang panjang di tanah clay, maka di alpha seku bisa menggunakan coil and wrist, bisa menggunakan API ya. Kemudian kalau dia tiang bor, sama dia alpha seku juga bisa menggunakan full heavy wrist O'Neill ya. Kemudian kalau di tanah pasir, kalau panjang dia 0,2N, tapi ini konvektor persegi ya, 0,2N atau 2N ya. Itu bisa Meyerhoff, Mosher sama API. Kalau tiang bor itu Meyerhoff, wrist O'Neill ya. Nah kemudian FP-nya semua clay-nya adalah 9 JU. Nah, kemudian untuk tanah pasir dia di 40N, tapi dia harus lebih kecil 1.600 ton per meter persegi ya. Dan N-nya adalah N rata-rata dari N1 dan N2. Nanti saya jelaskan ini ya. Kemudian untuk tiang bor ya, untuk tiang bor dia 7 sampai 13N. Ya, Rees dan Wright. Jadi angka-angka ini dari Rees dan Wright, bahkan ada banyak sekali beberapa peneliti yang akhirnya dinilainya dibuat rata-rata ya. Nah ini dia ini. Jadi kalau kita lihat satu failure pattern, satu yang panjang itu adalah seperti ini. Nah apa artinya seperti ini? Maka ketika kita menghitung NSPT di bawah fondasi dalam ya, maka di sini adalah 10D sama 4D. Itu nilai rata-ratanya berapa? Itu anggap N1 gitu. Kemudian di 4D bawah ini 4D N rata-ratanya berapa ya. Nah kemudian N design setengah N1 ditambah N2 ya. Nah kemudian bicara perhitungan daya dukung. Jadi umumnya perhitungan foundation sering menggunakan metode rasional ya. Jadi ada metode analitik ya, kemudian ada metode empiris. Nah kemudian daya dukungnya ini dihitung daya dukung ultimate-nya ya. Jadi untuk dihitung mencari friksinya sama point bearingnya ya. Kemudian dijumlahkan dibagi dengan safety factor ya, 2,5 ini untuk fondasi dalam ya. Kemudian sebagai syarat desain ya, jadi daya dukung izin tanah di mana fondasi tersebut akan dibangun akibat beban kerja harus diambil terdiri yang terkecil ya. Kapasitas ultimate tanah dengan faktor keamanan yang cukup ya, dan terhadap kemungkinan terjadinya keruntuhan. Jadi izinnya dibagi dengan faktor keamanan ya, ultimate dibagi dengan faktor keamanan dapat izin ya. Tapi masih dibandingkan lagi dia bagaimana penurunannya. Kalau penurunannya melampaui katakan 25 mili tidak bisa dipakai. Jadi harus kita cari ya toh. Satu lagi berikutnya memberikan deformasi fondasi akibat beban yang bekerja masih dalam batas-batas diizinkan oleh bangunan tersebut. Nah, kalau kita menggunakan teori-teori mencari key ultimate kemudian dibagi dengan sesuatu mendapatkan izin, nah ini kalau kita lihat deformasinya berapa ini agak kesulitan ya. Makanya perlu metode yang namanya load dan settlement supaya deformasinya bisa kita ketahui ya, seperti hasil diagramnya static load test. Kemudian 2,5 itu tahun 1977 sudah Tomlinson sudah memberikan satu syarat ya, bahasanya beban izin adalah ultimate fire resistance dibagi dengan 2,5.
Kemudian kita masuk menggunakan Excel, itu sama itu. Ini kita gunakan Excel, kita hitung semuanya, itu. Ultimate setiap faktornya didapat juga. Oke, nah sekarang saya coba menjelaskan faktor adhesi. Ini menarik sekali. Kalau dulu banyak bicara adhesi itu lekatan, oke. Lekatan antara dia dan itu ya. Nah, ini kita akan membuktikan ini, friksi ini. Ya. Kita akan membuktikan ini. Ya, enggak dia. Nah ini dia ya. Nah setelah kita lakukan ini, kita inputkan dia active movement ya. Ini ada beberapa yang bisa kita masukkan ya. Selain bisa kita berikan beban di atasnya ya. Yang terjadi distribusi beban, distribusi beban seperti ini. Jadi kalau kita lihat di dia 0,001 ini, jadi seperti ini. Begitu kita tambahin lagi dia 10 kalinya, nah dia mulai bar ya. Kita tambahin lagi dia 0,05 seperti ini. Kita tambahin lagi dia seperti ini. Nah suatu saat penambahan ini tidak akan membesarkan ini, arti kata apa itu? Arti kata friksinya sudah termobilisir penuh ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa memainkan kapan dia friksinya itu bisa termobilisasi dengan penuh. Oke, kita coba lagi kalau begitu ya. Kita coba lagi jadi 0,35, 0,45 dan seterusnya ya. Nah yang terjadi itu ini mepet begini ini. Ya. Jadi ketika dari 0,25 atau 35 dia udah mepet ya. Arti kata friksi sudah termobilisasi penuh. Penambahan ini hanya akan menambah point bearingnya ya. Jadi penambahan ini akan menambah point bearingnya. Nah, sehingga kita menggunakan load settlement ini menarik sekali ya. Kita bisa eksplorasi, kita bisa main-main gitu, dan kita bisa mengetahui berapa shift movementnya agar supaya apa namanya itu load distribution plotnya itu sudah mulai tidak bergerak lagi ya, menumpuk dia di sini. Oke, jadi ini bisa kita main-mainkan ini. Jadi ini kita del, kita coba ini aja, kita tambah, kita main-mainkan aja. Nah, setelah kita menghasilkan ini, ya kita bisa memmobilisasi maksimum. Kita buat, ambil kita diagramnya load versus settlement ini. Ya, nah, tahunya hasilnya bagaimana nih hasilnya? Dia tidak mencapai 1200 ya. Kalau tadi stabilitasnya itu mencapai 1200, tetapi penurunannya mirip nih, 8 mili itu. Ya, 8 mili itu. Nah, disinilah gambar load settlement inilah yang menarik, yang bisa kita bukan mainkan ya, kita apa namanya itu pertimbangkan apabila kita ingin mengurangi safety faktornya. Ya, di contohnya ini 60 ton ya, dikatakan 60 ton. Kita bisa enggak 70 ton? Ya. Nah, kita enggak 70 ton. Nah, kalau dari gambar ini kita melihat ya 60 sampai 65 lah ya. Ini tadi karena ada 70-nya ini saya katakan seperti itu lah, 70 ton ya. Kita naikkan aja lah 65 ton aja lah ya. Karena hasil perhitungannya stabilitas itu ya kurang lebih 65 ton. Nah, kalau kita masukkan di 70 ton ini, sorry ya, maka dia masih di daerah friksi dia.
memang ini friksi ya, yang linear maksudnya ya. Jadi dia belum melengkung dia. Ya. Nah kalau kita taruh di sini, ya kita bisa lihat habis itu berapa settlement yang terjadi. Selama settlementnya juga terpenuhi, nah seorang engineer sudah berani kalau ketika engineer geotek ya misalkan ya, itu ketika diminta upper structure, saya minta 65 ton di mana? Nah analisisnya di sini. Begitu kita taruh 65 ton, oh dia masih di daerah linear ini, kita tarik dia, wah masih kecil ya, oke bisa. Nah sehingga safety faktornya ini yang dari ini dan menjadi ini ya, pasti dia lebih kecil dari 2,5 nanti. Nah, terusnya ini ya. Kalau kita larikan kepada perhitungan tadi, perhitungan Excel tadi ya. Nah, kalau kita lihat hubungan antara perhitungan, yang merah itu perhitungan ya, kemudian ada safety test, ya ini cukup anu lah, bukan cukup, ini bagus sekali ya. Tapi tidak selalu begitu, tidak selalu begini ya. Saya sudah nyoba beberapa, tetapi saya lagi fokus untuk memutuskan sesuatu ya, dalam tulisan itu tanah lempung dulu saya ya. Seperti ini. Nah, jadi bagus sekali lah ini ya di settingnya. Karena begitu melihat sama dengan setting test, kita bicaranya juga enak juga ini. Ya. Memang beban loadnya hasilnya itu dia kurang dari 700 kilon, tetapi kita lihat kalau kita masukkan 60 ton di situ, maka dia masih lebih kecil 25 mili, oke ya. Kira-kira seperti itu. Ya, sehingga apa? Sehingga dari grafik ini kita bisa melakukan satu penurunan safety faktor yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kemudian ada banyak lagi standar-standar, misalkan USA safety factor gitu. Dia mengadop 2 dia. Nah ini menjadi catatan ya, kita 2,5, mereka 2 gitu ya, untuk kompresif gitu. Nah jadi kalau gitu sebenarnya punya kesempatan juga kalau dengan data yang bagus dan seterusnya safety faktor itu bisa kurang dari 2,5. Tapi itu perlu diuji ya, bukan statement saya ini bukan berarti begitu kita gunakan lebih kecil dari itu tidak. Jadi perlu diuji dengan data yang banyak ya, perlu dikalibrasi ya. Kemudian ini kalau kita bicara safety faktor lagi gitu, kalau kita hitung pakai Excel, nah kedalaman 18 ini ya sebenarnya ketika safety faktornya 2,5 dia tidak terpenuhi dia. Nah, tetapi kita turunkan dia menjadi 60 ton itu 63 ton, nah, dia terpenuhi. Penurunan safety faktor di perhitungan ini gitu, jika kita dikerjakan dengan load settlement ini penentuan ini ya 60 ini, maka bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi tidak bisa sembarangan kita turun dari 2,5 2,3. Ada alasannya apa? Ya alasannya tadi itu beban sama settlement. Karena tadi ada dia terpenuhi izinnya, tetapi penurunannya tidak terpenuhi. Ada sekali itu jenis tanah seperti itu ya hasilnya ya. Operator ini saya break dulu ya. Operatornya mana? Silakan Pak, berapa menit Pak? Break Pak. Ya saya sholat dulu ya. Siap Pak. Ya 10 menit ya. Bapak Ibu peserta kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat di room chatnya ya, biar nanti dibaca Pak Helmi. Ya saya 10 menit ya. Saya break dulu bentar ya. Ya Pak.
kita beri beban. Nah, beban yang di kemarin yang dianu sama static load test kan sampai 120 ton ya. Udah kita kasih aja 120 ton ya. Nah, kita taruh di situ 120 ton. Jadi software ini banyak sekali ya. Jadi jika berminat dengan senang hati juga ini. Nah, apa yang terjadi itu dia langsung keluar, dia mengiterasi sendiri dan dia keluar sampai 1300 di sini ya. 1300, kemudian poin bearingnya nampak sekali berbeda ya. Seperti ini. Nah, kemudian ketika ini arti kata termobilisir penuh sudah sama tadi ya, friksi termobilisir penuh. Ketika ditambahi lagi, ini sebenarnya dia larinya adalah di poin bearingnya tuh. Ya, tambah di situ. Jadi load settlement ini bisa melihat distribution loadnya ya, plot di sini bisa melihat friksinya dan sekalian ujungnya. Nah, kemudian kita ambil load versus movementnya seperti itu, sama aja gitu. Kira-kira seperti itu, load pile headnya dia sama aja seperti tadi ketika tip movementnya diberikan tadi ya. Seperti itu, 8 mili juga penurunannya, kemudian tidak mencapai 1.200 atau 100 ton ya. Kemudian kita melakukan satu analisis sama pada load yang lebih kecil dari 1.200 ton, movement terjadi sekitar 8 mili mirip hasil SROT gitu. Jadi teruji lah ini ya, program ini udah bisa teruji gitu. Cuma memang tidak semuanya seperti itu ya. Nanti ada kasus kalau ada muka air tanahnya ya. Kemudian bila beban bekerja 60 ton ya, tarik aja tuh 60 ton ke bawah, itu berapa dia? 3 mili di situ ya, 3 mili jadi masuk dia. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bicara down drag ya. Katakan data itu muka airnya dangkal, ada di 0 ya, katakan seperti itu. Kemudian SPT-nya di bawah 5 ya. Ini hanya main-main saja ini, mengembangkan aja. Cuma kita ingin tahu iterasinya down drag-nya software ini canggih dia ya. Dia bisa mengiterasi sendiri dia. Jadi kita sudah tidak perlu mencari-cari di mana dia harus berhenti gitu ya. Hitungnya ya. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat seperti ini, dugaan kita dia di kedalaman 3 meter terusnya ya, karena SPT-nya 20, sudah terjadi ini konsolidasi hanya di sini aja. Kira-kira di 3 meter ini titik timbangnya lagi untuk positif skin friction-nya bekerja ya. Jadi kira-kira di sini nih, antara negatif dan positif skin friction. Kira-kira kan ini kan 20. Jadi kita bisa tidak mengalami konsolidasi terlalu nanti gitu. Kemudian software ini bisa dia memasukkan yaitu soil settlement yaitu seperti ini for down drag. Jadi pada kedalaman 0 ini, persyaratannya kan 25 mili ya. Nah, kita buat ya 25 mili gitu. Kemudian di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah ini kita ambil 0,012. Kemudian di 3,5, kita jangan 3,5 aja ya, atau 4 terserah, tapi saya 3,5 aja, itu 0, sudah tidak terjadi settlement lagi ya. Itu sebagai inputannya untuk down drag. Kemudian kita running, apa yang terjadi? Nah, dia bentuknya seperti ini ya. Kita cek. Nah, itulah di min 3 meter itu. Jadi dia mengiterasi sendiri di min 3 meter, dia sudah down drag-nya itu selesai. Setelah itu baru dia positif. Jadi down drag ini kelihatan sekali dia mengalami perubahan dia. Ya, jadi negative skin friction tentunya di dalam load settlement dia akan mengurangi dia ya kemampuan tiang tersebut ya. Nah, itu dia. Sekarang dia kurang dari 1100 sudah. Ya. Jauh udah dekat-dekat 1000 dia sudah. Ya. Nah, ini yang sering
dilupakan. Ketika dilupakan bahaya. Sebenarnya dia kurang dari 1.200 atau berapa ya. Nah kemudian kita cek lagi ya, axial load-nya berapa di situ, katakan 60. Nah ini baru dicek lagi. Nah, khusus ini dia masih terpenuhi ya, karena dia juga di garis masih linear itu, sehingga harapan load settlement ini adalah di daerah elastis ya. Elastic zone yang tadi di awal itu saya sebutkan ya. Kira-kira di sini dia. Oke, seperti itu. Kemudian cek pakai program e-file 2015 ya. Kira-kira seperti ini. Nah ini outputnya dia, outputnya dia kita ambil, tidak semua itu aja ya, kita ambil gitu. Kemudian kita buat sama juga ya, dia hampir 1.200, kemudian dia 8 mili lebih. Artinya apa? Artinya apa? Hampir semua software itu sekarang sudah menyatakan metode LS ya. Jadi ke depan nanti kita sekarang sudah bisa menghitung dengan metode LS. Jadi sudah tinggalkan yang menggunakan mencari key ultimate ya, di bagian PP parcel key. Karena kita gunakan beban dan movement ya, karena di code di standar juga dikatakan bahwasanya serviceability itu penting juga, penurunan itu ya. Nah itu biasanya upper structure itu sangat memperhatikan itu, dia tidak mau terjadi yang cukup besar itu, makanya dia minta penurunannya yang terjadi itu yang besar. Nah kira-kira seperti itu. Nah sehingga sekarang mau pakai apapun sekarang ya, e-file 2015 bisa juga ya, bisa juga ya. Nah ini kalau kita menggunakan e-file ya, kalau kita menggunakan yang lain, nah ini sering dulu waktu zaman ngerjain e-file 1 ya toh, waktu di Batam itu ya menggunakan ini ya, kita tadi kedalamannya, total string breakernya berapa, engineeringnya berapa ya, ini sudah mirip seperti perhitungan kita pakai Excel itu ya, ini bisa dihitung nih. Nah itu seperti itu. Nah kalau hitung seperti gini kita tidak tahu settlementnya berapa, penurunannya berapa, tidak tahu ya. Nah ketika tidak tahu begini, dengan safety factor jangan berani-berani lagi ya toh, 2,5 turunkan 2,4 ya, apa itu argumentasinya gitu ya, dan seterusnya ya, seperti itu. Sekarang kita profile. Nah kita kembangkan lagi tadi soal kasus yang pertama deh. Jadi ini bukan kasus profile itu, kasus yang pertama aja gitu. Karena saya mencari data-data profile di tahun 9 itu tidak ada ya. Saya sudah mengapa tahun itu ada yang saya inginkan. Kemudian dari square file itu ya, kemudian kita pindahkan ke profile gitu. Akhirnya diameternya itu identik 0,35. Nah, kita hitung gitu. Kita hitung menggunakan ini alfanya. Menggunakan ini alfanya. Ya. Nah, kalau kita hitung alfanya itu menggunakan itu lari di sini. Ini terpenuhi semua ini. CU per alfanya berapa ini? Lebih kecil 1,5 semua. Ya. Ketika CU per alfanya lebih kecil dari 1,5, maka dia alfanya 0,5. Nah, ini bisa pakai Excel, kemudian bisa pakai matematis ya. Samaannya ini bisa dipakai dari itu. Jadi otomatis dia. Nah, begitu CU-nya ada, PA-nya berapa, CU per PA-nya berapa, langsung ini berapa semua. Ya. Kemudian sama kita menggunakan shift movement juga ya toh, untuk profile ya, profile layer 5 seperti itu juga ya. Kita buat juga mirip semua lah ya. Coba dia di sini
Kalau kita lihat di 1200, dia ada di 0,08. Jadi mirip dengan hasil uji itu. Kemudian gambarnya yang paling penting itu gambar diagram beban sama penurunannya itu tipikalnya itu mirip. Ketika pembangunan dilaksanakan, kalau negatif spin frictionnya tidak dihitung, gitu, pertanyaannya static load test ini akan turun berapa? Apakah dia tetap di sini? Atau dia turun? Sama seperti ini. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan nanti kita jawab sama-sama nanti ya. Makanya saya paling suka praktis ya. Nah, jiwa praktis saya karena di lapangan saya selalu bersama teman-teman kontraktor ya. Jadi praktis itu penting juga ya. Tetapi juga bisa bertanggung jawab gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang udah penutup ya. Jadi nggak perlu sampai lama-lama ya. Ada pesan buat saya sendiri ya. Jadi kesimpulannya, untuk analisis daya dukung aksial fondasi dalam, baik driven maupun drill, metode load settlement mampu memprediksi dengan baik diagram beban terus penurunan yang akan mendekati hasil statis setelah penurunan. Kemudian penentuan beban kerja bisa lebih dipertanggungjawabkan sesuai diagram beban terus penurunan dengan kontrol penurunan yang terjadi, gitu, serta posisi load transfer, misalkan masih di daerah friksi tadi ya, masih di daerah yang linear ini ya, kira seperti itu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang menarik dikaji lebih lanjut ya. Jadi kalau gitu kita sama-sama ini ya. Jadi kalau teman-teman di sini punya data bisa kirimkan ke saya, nanti kita sama-sama bisa mengembangkan ini ya, Interpindo dalam tim riset dan development-nya, R&D-nya Interpindo ya toh. Nah, nanti kita bisa memberikan masukan kepada code, biasanya tidak perlu 2,5, misalkan seperti itu ya. Jadi bahwa terkait poin 2 dimungkinkan angka kapan bisa lebih kecil. Tentunya data penyelidikan tanahnya sudah dilakukan dengan baik. Ya, ini kesimpulannya. Jadi pesannya cuma 3 ini ya. Dan pesan untuk diri saya selalu lakukan ini. Pesan dan catatan sebagai engineer geoteknik. Ini untuk diri saya ini ya. Untuk diri saya. Kita ambil contoh ya, ini ketika Profesor Sam ini cerita tentang slow stability ya, ketika safety faktornya 1,3, kalau dia mau slip, mau dia longsor, dia ada cadangan kekuatan 0,3. Nah, di tanah ini cadangan kekuatan itu harus diantisipasi ya, untuk antisipasi ketidakpastian. Nah, di tanah itu penuh ketidakpastian ya. Makanya kalau orang tanah ini mazhabnya seperti saya ini harus jawab dengan pasti. Saya tidak suka dengan ketidakpastian ya. Nah, biasanya orang geoteknik itu disenangi kaum wanita ya, pasti aja. Untuk ketawa itu Pak ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi apa? Pertama, tahap penyidikan tanah di lapangan. Ada error di sana. Kemudian tahap penyidikan tanah di laboratorium, ada error di sana. Kemudian interpretasi profil tanah dan air tanah, ada juga kesalahan di sana. Perhitungan saat desain bisa juga kesalahan di sana. Tahap pelaksanaan konstruksi di lapangan juga iya, pengawasan iya semua. Oke, kita lihat sekarang kita di mana. Kalau di tahap penyelidikan tanah lapangan, tahap penyelidikan tanah itu adalah konsultan penyelidikan tanah ya, seperti itu ya. Kalau di sini begitu salah kiamat kecil juga. Ya. Jadi kalau di tahap penyelidikan tanah ini sudah salah, sebaik-baiknya teori tadi di atas itu sampah semua. Ya. Jadi sebaik-baiknya teori tadi di atas mau bilang tidak kan, mau bilang load settlement, apapun lah yang namanya, menjadi sampah. Kemudian pada tahap konsultan perencana itu salah dalam interpretasi tanah dan tanah, kemudian perhitungan saat desain, gitu. Nah,
seharusnya dia buat salah ya. Seharusnya seorang konsultan pertahanan memperhatikan kesalahan di konsultan komunikasi. Kemudian dia sudah sejak dini dia sudah melakukan ini, jangan-jangan pelaksanaan kursi di lapangan ini ngawur ini. Jadi jangan dibeli kesalahan-kesalahannya kontraktor dan semuanya ya. Kemudian pengawas juga begitu. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sehingga ketika di perencana ini, kalau saya dimasukkan di perencana ini, orang tidak suka sama saya karena dia bilang kamu boros atau bilang itu. Nah, kalau saya memperhatikan ini tadi, ya, seperti ini. Ya biarkan aja mereka berani-berani. Makanya saya suka ada di kontraktor di lapangan. Kenapa? Perencana konsultan sudah kita anggap sudah benar semua kan gitu toh. Nah, kita ikuti aja tuh semua di situ kontraktor itu ya. Makanya kontraktor itu perlu didampingi oleh teman-teman juga ya kan. Agar supaya dia juga tidak ngawur gitu ya. Seperti itu. Nah, kontraktor sering buat kesalahan memang. Saya banyak di sini ya karena saya sering bersama kontraktor ya. Kemudian tahap pengawasan konstruksi lapangan juga begitu dia. Ya. Kalau di sini juga salah, sudah kiamat itu sudah. Gitu. Bukan kiamat, kalian harus diperhatikan gitu ya, sama seorang perencana ya. Jadi angka ini salah 0,055% ini harus diperhatikan dalam saat desain dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga saya mengapa lebih suka di kontraktor ya, karena ini sudah dipikirkan lah sama orang-orang pintar di sini. Ya, silakan seperti itu. Oke, berikutnya ini tanah ini. Mengapa tanah itu susah ya? Tanah itu taunya alami ya, tidak dibuat oleh manusia. Kalau beton kan dibuat ya, sehingga selalu dia itu kompleks. Jadi penuh ketidakpastian tadi ya. Jadi kalau di tanah itu tidak boleh main-main lah, ya, seperti itu ya. Jadi harus memahami ya. Kemudian suksesnya suatu pekerjaan mekanika tanah atau fondasi tadi ya, itu tidak hanya teori-teori yang matang yang bagus gitu, yang canggih, yang daki gitu, tapi pentingnya pendidikan tanah atau observasi dan pengukuran di lapangan. Itu kata kunci. Jadi tadi dia di sini nih. Ya, begitu ini salah, selesai. Ya, ini salah, selesai. Oke, sekarang sikap. Ya, biasanya nggak biasa ya. Seorang sosok engineer geoteknik itu EQ-nya harus dominan. Ya, emotional quotient-nya harus dominan. Ya. Senantiasa rendah hati dan bersikap hati-hati meskipun menguasai banyak hal tentang tanah. Ya, karena kita itu karena kita bisa slip juga tergelincir. Ya. Di negeri ini banyak juga para dewa tanah yang tergelincir juga. Makanya harus EQ itu penting, rendah hati, ya, seperti itu ya kira-kira. Pesan buat saya ini ya. Kemudian dalam satu riset saya melihat plastic point satu sebaran pegangan, ya, gambarnya hati. Nah itu ceritanya saya beri beban di mana dia mampu menahannya. Ya, jadi tanah merespon dengan baik. Ya, sehingga saya waktu itu saya sebut ya, Maha Besar Tuhan ya. Bahasanya tanah itu juga mampu berkomunikasi dengan kita. Kalau kita awur-awuran, ya tunggu saja tanah akan menenggelamkan semua karya-karya kita di atas. Ya, kemudian di dalam satu penyelesaian banyak tentang ini, salah satu di basement di Surabaya ya, saya selalu berusaha berkomunikasi dengan tanah. Kadang-kadang saya jilat itu tanah ini. Saya tahu itu Morelona atau bukan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang dengan tanah ini harus berteman karena kita nanti akhirnya juga bersama tanah. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Helmi Daryanto atas penyampaian makalahnya. Demikian saya kira Pak Helmi Daryanto, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak, atas
semua ilmu yang Bapak telah berikan kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapat bisa bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama kita. Kalau konstruksi Indonesia jaya, maka jayalah Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Helmi Daryanto yang telah berkenan memberikan masalahnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang juga akan dilanjutkan dengan materi lateralnya, Pak ya. Nah, begitu. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Ririt sebagai panitia penyelenggara. Sudah memoderatori acara hari ini. Terima kasih banyak Pak Helmi. Pak Ketum silakan ditutup Pak Ketum. Yang ada di Indo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pada hari ini sampai selesai kita mengikuti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Helmi. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.